Partai Amanat Nasional memberi sinyal dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden 2024. Padahal 2 hari sebelumnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan baru saja menggelar pertemuan dengan Partai Koalisi Indonesia Bersatu dan mengumumkan bahwa KIB akan memprioritaskan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sebagai Capres 2024. Ada apa di balik berubah-ubahnya PAN dalam mendukung Capres? Apakah pengaruh Presiden Jokowi membelenggu PAN dalam menentukan pilihan? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto sekaligus Wakil Ketua MPR. Selamat sore Bang Yandri. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Direktur Eksekutif Carta Politika, selamat sore Mas Toto. Selamat sore Nana, Bang Yandri. Saya mau langsung ke Bang Yandri. Bang Yandri, saat 3 Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Bersatu bertemu hari Rabu kemarin di salah satu restoran di Menteng, Ketua Umum Anda loh ini yang mengatakan Pak Zulkifli Hasan menyebut bahwa Capres yang diprioritaskan KIB adalah Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto. Karena ini orang partai yang harusnya maju diprioritaskan. Terus kemudian hari Jumatnya berubah lagi mempertimbangkan mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres dan Erick Thohir sebagai Cawapres. Kenapa PAN bisa berubah-berubah begini Bang Yandri dalam waktu 2 hari? Belum ada yang berubah. Berubah itu kalau sudah ditetapkan baru diganti kan. Karena kan belum ada ditetapkan. Kalau Pak Erlangga disebut Bang Jul benar. Karena dia masuk dalam rekomendasi Rakernas tanggal 26, 27, 28 Agustus yang lalu. Pak Ganjar juga masuk dalam klaster kepala daerah. Ya, ada juga di situ Bu Khofifa, Pak Ridwan Kamil dan Pak Anies. Pak Erick Thohir itu masuk dalam klaster menteri. Jadi nggak ada yang salah dan memang persoalan Capres dan Cawapres ini masih panjang, masih ada dinamika. Tapi yang disebut Bang Jul itu tidak keluar dari koridor yang diputuskan oleh Rakernas PAN. Dan Rakernas PAN itu salah satu poin yang diputuskan juga bahwa persoalan penentuan akhir dari Capres nanti itu diserahkan kepada Ketua Umum. Dan ingat Mbak Nana bahwa itu belum ada yang final, jadi nggak ada yang berubah-berubah. PAN itu tetap dalam koridor dan untuk memastikan siapa nanti yang diusung, siapa capresnya, siapa cawapresnya, PAN itu wajib berkoalisi. Nah, oleh karena itu, kita memberikan mandat penuh juga pada Ketua Umum untuk melakukan komunikasi dengan partai politik yang ada di Senayan, dengan memperhatikan hasil Rakernas, termasuk aspirasi-aspirasi yang berkembang di wilayah-wilayah. Gitu Mbak Nana. Jadi nggak ada yang berubah, belum ada ketetapan. Jadi Mbak Nana yang salah itu kalau bilang berubah, belum ada yang berubah. Bang Yandri, belum ada yang berubah karena hasil keputusan dari Rakernas PAN ada 3 nama ya. Tadi Anda sebutkan ada nama Pak Ganjar, lebih dari 3 nama. Ada klaster kepala daerah, ada 4 nama. Klaster ketua umum ada 3 nama. Ada klaster menteri gitu loh. Jadi tidak lebih dari 3 nama. Oleh karena itu kita serahkan kepada ketua umum untuk melakukan komunikasi. Jadi kalau Bang Jul menyebut Erlangga, menyebut Ganjar, itu nggak ada yang salah dan belum ada yang berubah. Kalau berubah itu kan sudah diputuskan oleh SK DPP PAN, ya kan? Si A, capresnya, si B, cawapres tiba-tiba dianulir SK itu namanya baru berubah. Ini sekarang belum ada keputusan resmi, belum ada SK dari DPP PAN. Gitu. Belum ada keputusan resmi. Berarti setelah ini ada nama lain yang bisa disebut seperti nama Pak Prabowo, kemudian nama Anies Baswedan, tidak mengerucut ke Ganjar Pranowo ataupun ke Erick Thohir, begitu ya, Bang Yandri? Ya semua masih proses, nanti ada akhir dari semua proses ini kan mendaftar ke KPU. Siapa berkoalisi dengan siapa, yang diusung siapa, capres siapa, cawapres siapa. Jadi ini masih terus berproses dan saya katakan tadi, PAN itu tidak bisa mengusung sendiri, jadi mesti wajib berkoalisi. Nah yang menjadi aspirasi besar di PAN, tentu sudah kita beri mandat kepada Ketua Umum untuk melakukan komunikasi dengan parpol lain, terutama dalam KIB. Itu Mbak Nana. Baik, Mas Toto, apa analisa Anda ini melihat berubahnya sikap PAN? Kalau tadi dikatakan pembelaannya Bang Yandri ini tidak ada yang salah, tapi dalam waktu yang berdekatan hari Rabu mengatakan bahwa hari Rabu mengatakan Pak Erlangga yang diprioritaskan sebagai capres, kemudian 2 hari kemudian mengundang Pak Ganjar dan juga Pak Erick Thohir di dalam acara PAN. Pak Erlangga tidak pernah diundangkan dalam acara PAN. Ini apa yang Anda analisa dari perubahan sikap PAN dan mendudukkan Ganjar dengan Erick Thohir di acara Bacalek PAN di Jawa Tengah? Ini
Apa yang bisa Anda analisa, Mas, pesan-pesan politiknya? Sebenarnya nggak aneh ya kalau Ganjar diundang di acara di Jawa Tengah. Oke. Pembekalan caleg. Kalau datang di Jawa Barat, nah itu menurut saya sesuatu gitu ya. Nah, yang kedua, memang tapi ada beberapa fakta yang sebetulnya membuat statement kemarin terasa tidak mengagetkan. Kalau kita lihat sebelum statement dari Bang Zul sendiri, apa yang kemudian sudah sempat menjadi pemberitaan di media adalah beberapa DPW PAN sudah melakukan deklarasi ke Ganjar. Itu menjustifikasi bahwa perbedaan Ganjar dibanding nama lain, kalau kita dengar statement Bang Zul kemarin adalah Bang Zul mengatakan mayoritas kader PAN itu menyatakan menginginkan Ganjar. Karena memang DPW sebagian sudah menginginkan Ganjar untuk menginginkan Ganjar. Karena memang DPW sebagian sudah menginginkan Ganjar untuk maju dalam pemerintahan kalau kita baca. Yang kedua ada fakta juga bahwa PAN ini termasuk partai dan Bang Zul sendiri termasuk partai yang dari awal sudah berani mengatakan dia tidak ingin memaksakan dirinya walaupun adalah ketua umum untuk menjadi capres atau cawapres. Dan ada sebuah fakta juga ketika kemudian mereka harus sosok lain yang kemudian ingin dicapreskan, Ganjar memiliki fakta elektoral yang dikatakan tinggi, minimal selalu masuk 3 besar, 2 besar, bahkan kebanyakan survei mengatakan peringkat pertama. Jadi ada yang match di situ. Yang ketiga ada sebuah fakta juga, ini spekulasinya ya, bahwa PAN adalah bagian dari koalisi pemerintah Jokowi. Kita tahu kalau dibaca dari simbol-simbol atau gimmick-gimmick yang ada, Ganjar minimal lah bisa dikatakan 1 dari 2 nama yang sering namanya tersebut. Di situ ada Prabowo, di situ ada Ganjar. Fakta lain juga ada sebuah kenyataan bahwa Ganjar walaupun elektabilitasnya tinggi sampai sekarang belum mendapatkan kejelasan dari partainya sendiri untuk bisa didukung atau tidak. Itu yang menyebabkan berbagai variabel tadi menurut saya kalau kita masuk ke dalam analisis sangat masuk akal untuk orang berspekulasi bahwa KIB atau minimal P3 dan PAN lah ya katakanlah yang minggu lalu tuh P3 sudah melakukan rakerwil atau muskerwil saya lupa namanya di Jawa Tengah juga dan Ganjar datang juga. Tapi yang bisa kita simpulkan dari berbagai variabel tadi menurut saya sangat masuk akal untuk kita berspekulasi bahwa mungkin sekali kedua partai ini bergabung dengan atau mengusung Ganjar Pranowo dibandingkan dengan Golkar yang punya kompleksitas lebih tinggi. Kenapa? Karena ini satu-satunya partai di antara KIB yang sudah dari awal mengatakan ketumnya akan maju. Kira-kira seperti itu. Oke. Saya mau tanya ke Bang Yandri analisisnya Mas Toto tadi. Saya ingin tanya langsung aja deh, saya nggak usah pakai spekulasi-spekulasi. Perintahnya ada nggak dari pihak tertentu, semisal Istana agar PAN mendukung Ganjar dan Pak Erik mengawinkan 2 tokoh ini? Masa nggak ada perintah sama sekali ada mekanismenya. Kemarin sebelum Rakernas itu ada namanya pemilu raya. Bulan April, Mei pemilu raya di tingkat kabupaten kota se-Indonesia. Menjaring nama-nama sebanyak 16 nama. Kemudian dikerucutkan di bulan Juli sampai Agustus awal itu di tingkat DPW. Kemudian dibawa ke Rakernas. Hasilnya kan diumumkan langsung di Bang Zul beberapa nama yang saya sebutkan tadi. Jadi PAN itu sangat demokratis gitu loh. Tapi pada akhirnya PAN akan menentukan satu pasangan capres dan cawapres atas perintah undang-undang. Dan ini saya jelaskan lagi, PAN itu nggak bisa sendiri. Jadi nggak bisa juga maunya PAN, misalkan PAN harus ini, tapi mesti ada kesepakatan dengan partai lain yang untuk mencukupi 20% syarat dari presiden threshold. Maka kalau PAN hari ini berpendapat, itu pastilah hasil dari kesepakatan internal yang sudah dilegitimasi oleh Rakernas, walaupun memang belum mengkerucut siapa yang akan diusung. Nah, kalau Bang Zul sekali lagi menyebut beberapa nama, itu tetap dalam koridor hasil Rakernas. Dan Bang Zul memang diberi mandat penuh untuk mengkomunikasikan dengan partai lain dalam hal keputusan akhir nanti siapa yang akan diusung oleh PAN dalam capres dan cawapres. Gitu, Bang Yandri, berarti skenario PAN dan KIB menjadi skocinya Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres itu masuk ya? Kemungkinan itu ada terus, tidak ada dalam politik itu yang tidak mungkin. Tapi kata pasti itu juga nggak bisa kami pastikan. Karena dinamika komunikasi, dinamika politik, kemudian perkembangan sampai pendaftaran ke KPU itu semua kemungkinan bisa terjadi. Tapi bahwa Pak Ganjar mungkin diusung, iya. Pak Erlangga, iya. Karena itu dalam saya bilang tadi,
masuk dalam klaster yang didukung oleh PAN dalam Rakernas bulan Agustus yang lalu. Jadi dinamika ini menurut kami biasa-biasa saja dan belum ada yang berubah. Dari sikap PAN, justru PAN membuka kepada publik bagaimana respon publik dengan sikap PAN seperti ini, sambil kami melakukan komunikasi yang berhak mengusung capres itu kan partai politik. Baik. Perlu kami pastikan pentingnya angka 20% itu, sehingga kami bisa mendaftarkan pasangan capres yang lulus PAN untuk daftar ke KPU gitu, Mbak Nana. Oke, Mas Toto, ini kan baru PAN dan juga P3, sementara Golkar yang utamanya ini belum menunjukkan tanda-tanda mau mengusung Ganjar Pranowo, apalagi Erick Thohir bukan kader partai dari 3 anggota koalisi ini ya, dari Golkar, PAN dan juga P3. Menurut Anda akan sulit tidak sih membujuk Golkar untuk bisa mengusung Ganjar dan skenarionya berpasangan dengan Erick menggunakan perahu KIB ini, Mas Toto? Iya, sebetulnya sampai kita bicara pendaftaran KPU, dinamisasi masih mungkin terjadi loh. Oke. Nasdem deklarasi itu sendiri juga belum bisa dikatakan solid. Ya. Prabowo dengan PKB dan Gerindranya belum bisa dikatakan solid. Ketika kita punya fakta sejarah, hari terakhir, jam terakhir masih bisa berubah nama sosok cawapres ya. Apalagi KIB yang bahkan memang belum memunculkan nama secara resmi ya. Tetapi memang yang tidak bisa dibantah, tingkat kompleksitasnya menjadi lebih besar buat Partai Golkar ketika ingin mencalonkan sosok di luar ketua umumnya yang terlanjur dideklarasikan. Jadi itu logikanya seperti itu. Sementara buat PAN dan P3 yang memang terlihat dari statement awalnya tidak ingin memaksakan ketumnya untuk maju, apalagi P3 baru berganti ketum, hanya PLT ketum, saya pikir lebih mudah untuk memutuskan apabila ada kader lain yang kemudian akan maju. Tetapi kan memang yang menarik adalah magnet elektoral Ganjar ini memang menjadi prasyarat utama ketika ada sosok ingin dimajukan oleh koalisi-koalisi lain. Kan tinggal pertanyaannya kemudian, peluang untuk pilpresnya kemudian menjadi besar. Tapi apa yang didapatkan oleh partai saya gitu kan, ketika sosok yang di luar kader ini saya majukan. Nah, ini ada fakta yang menarik. Kalau untuk PAN khusus, PAN ini kalau kita baca kronologi sejarah elektoralnya, partai yang tidak terlalu terpengaruh dengan pilpres atau kotel efek. Jadi ketika pilpresnya terpisah atau pilpresnya bergabung pun suara PAN cenderung stabil ya, katakan ada penurunan sedikit. Dan kalau kita lihat dalam exit polls, memang efek kotelnya itu kecil. Jadi mereka mau siapapun capresnya lebih akan ditentukan hasil pileknya didasarkan pada penguatan basis tradisional. Memang kalau lihat basis lambung suara PAN itu tidak berubah jauh. Jadi saya melihat ini langkah taktis PAN saja untuk kemudian memperbesar peluang menjadi bagian dari kekuasaan di 2024. Tapi untuk pileg mereka mungkin akan menyiapkan strategi yang berbeda karena sadar tidak akan mendapatkan kotel efek yang besar siapapun yang akan dimajukan. Oke, soal basis suara dan juga kantong suara PAN yang cenderung lebih dekat dengan Muhammadiyah. Nanti saya akan tanya lebih dalam lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Saya kembali lagi ke Bang Yandri. Bang Yandri, saya ingin tanya ya, berkali-kali dikatakan mayoritas. Saya ingin tahu jumlahnya berapa sih mayoritas yang mendukung Pak Ganjar DPW-nya? Dari 34 DPW? Saya kalau pastinya lupa ya karena mayoritas berarti lebih dari itu memang berarti lebih dari berapa? 17 mendukung, tapi itu karena DPW kan diberikan hak untuk mendukung lebih dari satu nama ya. Jadi tidak kan satu DPW satu nama yang kita minta, tapi memang beberapa nama hasil yang disaring dari DPD di masing-masing provinsi. Jadi memang masing-masing provinsi itu bisa mendukung lebih dari satu nama. Misalkan Jawa Tengah itu mendukung Ganjar, mendukung Khofifah, mendukung Ridwan Kamil juga. Tentu pasti kalau Bang Jul, DPW mendukung Bang Jul. Artinya kami tidak waktu menjaring capres itu tidak langsung menekankan ke satu nama, tidak Mbak Nana. Jadi diberi peluang kepada DPW untuk menjaring beberapa nama. Makanya juga waktu Rakernas PAN yang dibaca oleh Bang Jul, ada 9 nama yang diputuskan. Jadi itu, jadi belum ada kata
kunci setiap DPW satu nama tidak ada. Tapi beberapa nama ya, saya mau disebutkan tanya, DPW termasuk nama mayoritasnya Ganjar paling besar cukup berarti mayoritas berapa? gitu. Bang Yandri, berapa berarti? Pak Ganjar ini dapat berapa mayoritasnya? Karena mayoritas itu kan berarti dari 34 lebih dari 17. Berarti Ya, pokoknya mayoritas. lebih dari Angkanya 50% berapa saya ya? lupa. Intinya banyak yang menyebut, terutama dari kawasan timur, Oke. ada juga dari beberapa Sumatera, ya kan, ada juga dari Kalimantan, Sulawesi. Tapi persisnya berapa DPW saya lupa karena udah hampir 3-4 bulan yang lalu udah rakernasnya. Baik. Dokumennya. Tapi intinya semua provinsi itu diberi ruang untuk menyebut beberapa nama capres maupun cawapres gitu. Baik, Bang Yandri, selain mendukung Pak Ganjar, apakah kemudian PAN berani mendukung calon yang tidak di-endorse ataupun tidak diberikan kode oleh Pak Jokowi? Karena tadi disebutkan oleh Mas Toto, sampai hari ini ada 2 nama yang diberikan kode oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Berani tidak PAN mendukung yang di luar endorsementnya Pak Jokowi tadi? Dengan posisinya Pak Zulkifli Hasan sebagai menteri. Kayaknya bukan persoalan berani nggak berani ya. Itu bagi PAN bukan di situ ranahnya. PAN itu ada mekanisme cara memutuskan siapa yang akan diusung. Kemudian berkoalisi dengan siapa, cukup nggak syarat itu. Berani kalau nggak cukup gimana mau daftarkan ke KPU? Ya kan? Atau nggak berani, apa persoalannya kalau nggak berani? Artinya PAN tidak pada ranah berani tidak berani. PAN itu kan sangat realistis, kemudian sangat komunikatif dengan partai lain, sehingga saya ulangi kembali, PAN itu tidak bisa ngusung sendiri. Ini bukan persoalan berani nggak berani. PAN itu juga ingin menang, ya kan? PAN-nya juga ingin besar di legislatif dan sebagainya. Jadi banyak pertimbangan yang lain, Mbak Nana, bukan persoalan berani nggak berani. Itu PAN sudah terlatih lah dalam mengambil keputusan untuk ikut kontestasi, apakah itu pileg, pilpres maupun pilkada. Karena udah 2 kali kalah pilpres ya, jadi 2024 pengen menang pilpres. 2 kali mendukung tokohnya kalah terus. Mas Toto, saya ingin tanya, posisinya Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, sebagai pembantunya Pak Jokowi, apakah akan menyulitkan posisi PAN dalam mengambil keputusan mendukung capres harus sama dengan pilihan Pak Jokowi? Kalau asumsi Rifana hanya karena jatah menteri, Nasdem punya 3 menteri, tapi dia kemudian mengambil sikap yang bisa berbeda ya. Artinya sebenarnya kan tidak ada batasan, dan sampai sekarang Nasdem tetap bagian dari koalisi kok. Saya sih lebih melihat tetap terlepas ada sebuah pasti ya, koordinasi antara elit-elit, ada rasa hutang budi politik, rasa tepos seliro misalnya sebagai sesama bagian dari kekuasaan, itu pasti ada. Tapi partai itu pasti akan berorientasi pada ketika membangun koalisi ya, saya bisa menang atau tidak di pilpres ya, ketika berbicara koalisi pilpres. Kedua, berpengaruh positif atau negatif kepada partai saya gitu kan. Itu yang menurut saya akhirnya diperhitungkan. Dan kenapa sih nama Ganjar yang misalnya keluar, bahwa kemudian Ganjar sering dikeluarkan gimmicknya oleh Jokowi, ya, tapi ada variabel lain yang mungkin dilirik oleh partai-partai di KIB. Minimal P3 dengan PAN, elektabilitasnya memang tinggi, yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat juga sampai sekarang menjadi menarik ketika kemudian dia tidak jelas posisinya oleh partainya sendiri. Ini kan jadi menarik buat partai-partai lain yang memang tidak ingin memajukan ketumnya begitu ya. Itu yang menyebabkan, dan ketiga kalau kita baca pun tidak berpengaruh negatif terhadap misalnya suara partainya. Bahkan SMRC pernah mengeluarkan sebuah simulasi pertanyaan eksperimental di situ. Itu yang menyebabkan menurut saya kenapa nama Ganjar yang muncul. Misalnya kalau karena ketidakenakan, kenapa sih kemudian bisa saja kan ada tawaran tentang Mbak Puan misalnya. Atau misalnya Pak Prabowo misalnya, kan bagian dari kekuasaan juga. Tapi kita tahu Pak Prabowo kan ketum dari partai lain, potensinya malah kemudian menjadi zero sum game, berpotensi buat partai-partai lain yang mendukung yang akan untung Gerindra sendiri. Mohon maaf, itu juga yang menurut saya mungkin jadi perhitungan. Menurut saya PAN dan P3 lebih mudah menerima sosok nama lain di luar ketiga nama partai dalam KIB ini, karena kalau ada satu sosok yang menjadi ketua umum dari ketiga partai ini dan kemudian menjadi capres, kemungkinan malah hanya akan menguntungkan satu partai saja. Oke, tapi kalau tiga-tiganya hanya sebagai skoci saja, paling nggak misalnya capresnya adalah Mas Ganjar, masa cawapresnya tidak dari koalisi KIB ini, Mas Toto, apakah lazimnya harusnya ada satu perwakilan, jadi tidak dua-duanya dari luar? Ini kan Pak Ganjar kader PDI Perjuangan, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, ini bukan kader dari internal KIB.
bukan ketua umum dari internal KIB. Ketika dipaksakan cawapresnya malah dari salah satu ketum partai, kejadiannya menurut saya akan seperti Anies Baswedan. Oke. Ketika akan terjadi perdebatan apakah ya? PKS atau Demokrat yang punya kepantasan, karena di situ akan ada partai yang dirugikan gitu malah. Jadi koalisi yang akan mengusung sosok yang bukan kader dari ketiganya, menurut saya malah akan lebih memungkinkan punya cawapres juga yang bukan kader dari ketiganya, sehingga kemudian mendapatkan variabel 0. Dan di situ mereka akan bertarung di level pileg dengan asumsi bahwa tidak ada kotil efek, tapi kemudian mereka menggunakan strategi yang lain. Oke, jadi lebih baik. Peluang menangnya tetap besar, kira-kira gitu loh kalau dibaca secara taktis. Jadi lebih baik orang luar saja semuanya, tidak usah dari koalisi KIB begitu ya, supaya tidak ada tarik-menarik kepentingan. Tapi ini agak susah meyakinkan Golkar yang di Munas sudah memutuskan ketua umumnya sebagai capres. Belum ada pintu soal cawapres. Bang Yandri, saya ingin tanya ya, basis suaranya dari PAN ini kan adalah Muhammadiyah. Seberapa tinggi sih sebetulnya kotel efek yang bisa didapat oleh PAN, atau memang seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Toto, PAN berpikir bahwa untuk Pilpres tidak begitu berpengaruh kotel efeknya terhadap PAN, siapapun capres yang diusung? Ya, jadi Mbak Nana, PAN ini sudah 5 kali ikut pemilu. Dan kalau disurvei oleh lembaga survei, termasuk Mas Toto ini kan, PAN itu nggak pernah lulus parlemen threshold. Tapi faktanya kan selalu lolos di atas 6,8% lalu ya. Itu artinya memang strategi PAN itu ada kekhususan, terutama dengan para calegnya. Jadi kami tidak terlalu khawatir dengan persoalan pemilu legislatif, termasuk basis massa PAN itu sekarang sudah menyebar. Misalkan di Papua, kami dapat 2 kursi DPR RI di sana, ya kan? Walaupun itu bukan basis Muhammadiyah, artinya PAN alhamdulillah sekarang sudah diterima oleh semua kalangan, di kota, di desa, dan kami pastikan mesin politik para caleg mulai dari sekarang sudah bergerak. Nah, siapapun nanti yang diusung oleh PAN atau koalisi PAN, capres dan cawapres, insya Allah persoalan legislatif tidak akan terganggu, Mbak Nana. Artinya jadi kami PAN tidak ingin berpengaruh memastikan para caleg itu terpilih dan bisa masuk ke Senayan sesuai dengan syarat dari parliamentary threshold. Jadi tidak berpengaruh siapa capres yang diusung PAN dengan komposisi pileg begitu ya, ataupun kemenangan di pileg. PAN cukup percaya diri ya. Hasil survei semua lembaga survei kan mengatakan kalau PAN tuh nggak lolos, tapi alhamdulillah lolos terus gitu loh. Rilis kemarin udah 4%, Bang Yandri. 4%, tinggal sedikit lagi. Itu belum ada capresnya, udah cukup tinggi. Alhamdulillah, mantap. Berarti itu survei tertinggi dalam sejarah PAN itu. Saya ingin tanya ke Bang Yandri. Bang Yandri, ini kan yang disebut-sebut oleh ketua umum Anda adalah Pak Ganjar Pranowo yang merupakan kader dari PDI Perjuangan. Saya tanya, kalau Pak Ganjar tidak diusung oleh PDI Perjuangan, PAN mau sukarela mengusung Pak Ganjar dan meyakinkan P3 dan juga Golkar untuk menerima Pak Ganjar? Nah, kalau PAN ini kan dari awal, dari Pilpres ke Pilpres nggak masalah. Bang Hatta pernah maju kader PAN. 2 kali ngusung Prabowo nggak ada masalah. Jadi politik kebangsaan PAN ini sudah clear, tidak ada terlalu banyak egois dari internal partai. Tapi Bang Jul tetap berpeluang, karena Bang Jul itu juga diusung dalam Rakernas. Dan semua usung Bang Jul. Semua kemungkinan masih panjang ini, Mbak Nana. Masih panjang permainan. Ganjar diusung nggak ada masalah, yang lain diusung nggak ada masalah. Intinya PAN ingin membangun koalisi kebangsaan, koalisi yang bisa menang, tidak dengan egois dari PAN sendiri, tapi bisa mengantarkan ke KPU dan menang. Kemudian PAN-nya banyak terpilih dalam pemilu legislatif. Dan bisa membangun bangsa dan negara ini lebih baik di masa-masa yang akan datang. Itu aja mimpi PAN, nggak banyak-banyak. Jadi PAN ya easy go lucky aja. Misalnya Pak Ganjar gak diusung oleh PDIP, ya kita ambil, kita usung, nggak ada masalah gitu ya. Karena udah beberapa kali sebelumnya terjadi. Mas Toto, silakan. Anda meyakini PAN berani nggak ngambil Mas Ganjar tanpa kalau Ganjar tidak diusung oleh PDIP, pasti menarik buat partai-partai lain. Pertanyaannya sebenarnya harusnya sebaliknya. Kalau tiba-tiba PDI Perjuangan ternyata tetap mengusung Ganjar Pranowo, apakah ada potensi perubahan sikap atau tidak dari PAN atau KIB? Kira-kira itu yang sebenarnya menurut saya malah menarik gitu untuk kemudian direspon gitu ya.
Mungkin itu harus didiskusikan dulu lebih mendalam karena kemarin Golkar saja bereaksi ketika Pak Zulkifli Hasan menyebut nama Pak Ganjar sebagai capres, kemudian Golkar mengatakan KIB belum membicarakan soal capres. Jadi kayaknya harus duduk bareng lagi nih, menetapkan, mengkonsolidasikan siapa yang akan diusung dalam kontestasi Pilpres 2024. Sama kayak sepak bola, Nana, tetap yang lebih menarik itu adalah masa-masa injury time. Oke, injury time. Kita nggak akan tahu siapa yang akan didaftarkan ke KPU. Kita tunggu. Konstelasinya masih sangat dinamis. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya, dan juga Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto. Terima kasih Bang Yandri, sehat selalu Bang Yandri dan juga Mas Toto. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih, Nana.